Ya pemirsa, kita ke hot news yang pertama hari ini, di mana 6 negara NATO yang bertetangga dengan Rusia bergabung membangun dinding drone untuk melindungi perbatasan mereka dari negeri Presiden Vladimir Putin. Tembok drone tersebut akan dibuat Lituania, Latvia, Estonia, Polandia, Finlandia, dan Norwegia. Pendanaan kemungkinan menggunakan uang Uni Eropa atau UI. Rincian seperti pendanaan, jadwal, dan aspek teknis dari proyek tersebut tidak diberikan. Namun Bilotaid mengatakan dana Uni Eropa dapat berperan dan setiap negara harus mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sebetulnya rencana ini juga sempat dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri Finlandia, Mari Rantanen. Kala itu dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Finlandia, YLE, yang dikutip oleh Financial Times, ia mengatakan rencana tersebut bisa meningkat pada waktunya. Berbeda dengan Lituania, Finlandia sendiri baru bergabung dengan NATO pada tahun 2023. Namun negara tersebut memiliki perbatasan sepanjang 832 mil dengan Rusia, dan sebelumnya diketahui para menteri dalam negeri dari 6 negara yang ambil bagian dalam proyek tembok drone sudah bertemu di ibu kota Latvia, Riga, pada tanggal 23 dan 24 Mei lalu. Mereka membahas ancaman keamanan serta isu taktik non-militer. Sementara itu, mengutip AFP, Moskow dilaporkan terancam serangan drone. Namun militer Rusia menegaskan telah menjatuhkan drone di luar ibu kota. Meski demikian, pembatasan diberlakukan di 2 bandara besar di ibu kota selama kurang dari 1 jam. Peristiwa ini terjadi pada Senin malam waktu setempat. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya terkait dengan ketegangan dari Timur Tengah. Sejumlah pemimpin dunia mengecam serangan Israel tenda-tenda pengungsi di Rafah pada Minggu waktu setempat. Serangan ini menewaskan 45 pengungsi Palestina dan menjadikan total korban tewas sedikitnya 36.161 warga Palestina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta pertanggungjawaban Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas serangan mematikan di Rafah. Hal senada juga diungkapkan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyuarakan kemarahannya atas serangan Israel tersebut dan menuntut gencatan senjata segera. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga menyerukan agar serangan Israel harus segera dihentikan. Borrell mengaku ngeri dengan serangan mematikan Israel terhadap sebuah kamp yang menampung warga Palestina di Rafah. Sementara itu, seorang pejabat senior kelompok Hamas Palestina mengatakan bahwa ia menganggap Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas serangan mematikan Israel di kota Rafah di Gaza Selatan yang membakar sebuah kamp tenda yang menampung pengungsi Palestina. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui ada kegagalan teknis setelah serangan Israel menewaskan puluhan orang di kota Rafah, Gaza Selatan. Netanyahu pun menyatakan akan menyelidiki serangan tersebut. Bugüne kadar 36 binden fazla Filistinli kardeşimizi şehit eden soykırımcı caniler dün de güvenli bölge ilan ettikleri Refah'ta bulunan bir mülteci kampındaki sivillerin üzerinde füze ve bomba yağdırmışlardır. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma çağrısının ardından gerçekleşen bu katliam, terör devletinin kanlı ve kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etmiştir. نحمل الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن شخصيا المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة البشعة بحق النازحين في رفح وعن كافة جرائم الاحتلال في قطاع غزة، وذلك باستمرارها في توفير الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال ومواصلة إمداده بالعتاد العسكري والقنابل والذخائر التي تقتل يوميا العشرات بل المئات من الأطفال والنساء والمدنيين. ברפיח כבר פינינו כמיליון תושבים בלתי מעורבים. ולמרות המאמץ העליון שלנו שלא לפגוע בבלתי מעורבים, קרתה לצערנו אמש תקלה טרגית. אנחנו חוקרים את המקרה, אנחנו נסיק את המסקנות, כי זו המדיניות שלנו. Kita beralih ke informasi berikutnya, di mana sebuah video viral terkait tentara Israel militer yang marah mengancam kudeta dan mungkin saja bisa berujung ke perang saudara. Mengutip
Yahoo News pada Senin 27 Mei. Ini terkait dengan video seorang anggota pasukan pertahanan Israel atau IDF yang meminta pemberontakan ke Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Kepala Staf Militer Herzi Halevi. Pemerintah Israel pun dilaporkan tengah melakukan penyelidikan pada video yang menghebohkan tersebut. Dilansir Daily Beast, video tersebut dimulai dengan sosok tentara berpakaian lengkap namun menggunakan topeng. Ia berbicara merujuk ke Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Tentara tersebut mengklaim Gaza adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ia menyebutkan bahwa kelompok yang terdiri dari 100.000 tentara cadangan Israel tidak bermaksud untuk menyerahkan kunci wilayah tersebut kepada otoritas Palestina manapun, termasuk Hamas, Fatah, atau entitas Arab manapun. Dalam video tersebut juga tentara menyerukan pengunduran diri. Ia mengatakan bahwa pasukan cadangan hanya akan bertanggung jawab kepada Netanyahu. Diyakini komentar ini terkait selisih Gallant dengan Netanyahu, di mana Gallant menantang Netanyahu untuk berkomitmen kepada pemerintahan Palestina di Gaza, bahkan meski harus menerima kerugian pribadi atau politik. Kita beralih ke hot news yang terakhir, di mana kali ini perusahaan raksasa India atau Adani Group dituduh melakukan manipulasi harga dan kualitas batu bara asal Indonesia yang dijual kepada PLTU milik perusahaan listrik negara India. Sejumlah bukti baru muncul ke permukaan dan menunjukkan tanda-tanda bahwa penipuan batu bara yang dilakukan Adani sudah berlangsung sejak lama. Mengutip laporan The Financial Times yang meninjau dokumen yang diperoleh oleh proyek pelaporan kejahatan dan korupsi terorganisir, menambah potensi dimensi lingkungan pada tuduhan korupsi yang terkait dengan konglomerat India tersebut. OCCRP berpendapat bahwa Adani mungkin melakukan penipuan dan memperoleh keuntungan besar dengan mengorbankan kualitas udara karena menggunakan batu bara kualitas rendah untuk PLTU. FT juga melaporkan telah mencocokkan dokumentasi untuk 22 pengiriman berikutnya pada tahun 2014 yang melibatkan pihak yang sama dan menunjukkan pola inflasi kadar dalam pasokan 1,5 juta ton batu bara. Batu bara tersebut berasal dari operasi Grup Pertambangan Indonesia PT John Lynn milik di Kalimantan Selatan, tempat kapal dimuat. PT John Lynn sendiri merupakan perusahaan milik konglomerat Andi Syamsuddin Arsyad atau lebih dikenal sebagai sosok Haji Isam. Pernyataan ekspor oleh PT John Lynn menyatakan pembeli akhir adalah Tangetco dan mencantumkan rincian Adani sebagai perantara. Namun tagihan John Lynn masuk ke Supreme Junior Investors yang berbasis di British Virgin Islands hanya senilai $28 Amerika Serikat per tonnya. Seminggu kemudian, Supreme Union Investors menagih Adani di Singapura untuk pengiriman tersebut dengan harga $34 Amerika Serikat per tonnya, dengan menyatakan bahwa batu bara tersebut mengandung 3.500 kalori per kilogram.